Shalom saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan GBI Pasar Sentral di rumah masing-masing atau juga tubuh Kristus yang lain di setiap rumah tangga di Lipo Cikarang, Bekasi, di Jabodetabek, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Minggu 12 April 2020, Ruko Delta Silicon 2 Lipo Cikarang, Pak Ekres akan memberikan sebuah khotbah yang singkat tentang Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus akan maut. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua. Jika jemaat Tuhan di rumah berkenan, bisa lihat Alkitabnya, kita bisa baca bersama-sama. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan ini, dan menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Di hari kebangkitan Tuhan, memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, ada beberapa pesan firman yang saya ingin sampaikan buat kita. Satu, bahwa Yesus Kristus benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Satu-satunya tokoh yang ada sepanjang sejarah hidup manusia yang mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Ini patut kita bersyukur, karena kematian adalah merupakan batas kekuatan manusia. Semua manusia, pembesar, raja-raja, tokoh-tokoh agama, nabi-nabi, cendekiawan, orang-orang pintar sepanjang sejarah hidup manusia, mereka lahir, mereka hidup, dan mereka mati, dan tidak ada yang bangkit. Hanya satu yang bisa bangkit dari antara orang mati, yaitu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, bukti dari kematian Kristus adalah satu, bahwa kubur Yesus Kristus kosong. Menjelang hari Minggu pagi, hari pertama dari minggu itu, pagi-pagi hari, Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka datang menengok kubur Yesus. Mereka terkejut karena kubur itu telah kosong. Mereka berjumpa dengan dua malaikat yang duduk di atas batu yang merupakan tutupan daripada kubur Yesus. Dan mereka melihat ke dalam kubur itu, Yesus sudah bangkit. Pesan dari kedua malaikat itu mengatakan, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah tidak ada lagi dalam kuburan ini. Saudaraku yang kekasih, itu fakta bahwa Yesus telah bangkit. Kalau saudara sempat ke Timur Tengah, ke Yerusalem, saudara akan bisa ke kubur Tuhan Yesus. Di sana, di depan pintu kubur itu dituliskan, He is not here, for He is risen. Yesus tidak ada di sini, tetapi Yesus sudah bangkit. Saudaraku yang kekasih, hal yang lain yang mengatakan bahwa Yesus
benar-benar bangkit dari antara orang mati, ia menampakkan diri kepada rasul-rasul, kepada Kefas, kepada para rasul, bahkan kepada murid-murid Tuhan, kepada Rasul Paulus pun dia menampakkan diri, bahkan menjelang keberangkatannya ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan diri lebih daripada 500 orang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini bukti bahwa Yesus telah bangkit. Karena itu ada kabar yang mengatakan, ajaran yang mengatakan, paham yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri orang. Itu berita bohong. Yang benar adalah bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Saudara, karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka hidup saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sangat beruntung. Karena dalam tangan Yesus Kristus ada hari esok, ada hari kekekalan buat saudara dan saya. Benar kata pujian, dalam Yesus ada hari esok. Anak Allah Yesus namanya. Dia menyembuhkan, dia menyucikan, dia telah bangkit dari antara orang mati. Hari esok ada dalam tangannya. Karena itu kita tidak perlu takut terhadap maut, karena tanda bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, selain yang Pak Ekres sampaikan tadi, kitab suci mengatakan, Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus itu telah mengalahkan musuh bebuyutan manusia, musuh yang paling ditakuti manusia, yaitu kematian. Maut itu Yesus sudah kalahkan karena dia bangkit dari antara orang mati. Malah Alkitab berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya bagi Yesus sang firman itu sendiri. Saudaraku yang kekasih, bukti yang lain bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, yaitu yang ketiga, dia naik ke surga. Dari Bukit Zaitun dia naik ke surga, dan tidak ada yang bisa menggugurkan fakta ini. Karena saat itu banyak murid-murid telah menyaksikan dia naik ke surga dari Bukit Zaitun di Yerusalem. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita tidak perlu takut terhadap hari esok. Kita tidak perlu takut terhadap sakit penyakit, virus corona yang merambah di mana-mana, yang mewabah, yang menjalar di mana-mana di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Tidak ada tempat yang tidak disinggahi virus corona itu. Tapi percayalah bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mampu menghalau virus corona dari hidup kita semua, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing saat ini. Saudara tidak perlu takut, karena ada kabar gembira, ada kabar kemenangan, bahwa Yesus telah menang atas sakit penyakit. Yesus telah menang atas maut. Saudaraku yang kekasih, karena itu oleh bilur-bilurnya, percayalah bahwa kita yang sakit, yang terjangkit virus COVID-19 akan disembuhkan oleh bilur Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang lain, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, itu memberikan kuasa bagi kita yang percaya kepada Dia. Saudara, Alkitab katakan bahwa Yesus Kristus, kepadanya telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Dan kuasa itu Tuhan Yesus menjelang keberangkatannya ke sorga, Dia telah menampakkan diri sebagai bukti bahwa Dia hidup. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia berkata kepada rasul-rasul, jangan kamu tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yesus memiliki kuasa yang besar, kuasa dari sebagai Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Ia telah mati dan bangkit, dan kuasa itu telah diberikan kepada kita, anak-anak Tuhan. Makanya dikatakan dalam Markus pasal 16 bahwa semua kita yang telah percaya dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang telah dilahirkan kembali dari air dan roh, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Karena itu kita mengusir setan di nama Yesus Kristus. Kita mendoakan orang-orang yang sakit dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kita diberi minum racun maut, kita tidak akan mati karena ada kuasa kebangkitan Tuhan
ada pada kita. Karena itu, saudara pun kekasih, hari Paskah merupakan hari kemenangan, hari demonstrasi kuasa Allah, kuasa Yesus Kristus besar-besaran di atas muka bumi ini. Hendaknya saudara dan saya, jemaat Tuhan, jangan tinggal diam, bangkit dan beritakan bahwa Yesus telah bangkit dan membuktikan bahwa Injil itu benar. Semua kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, kuasa untuk mendoakan orang-orang sakit dan mereka disembuhkan, kuasa untuk memberitakan Injil, kabar baik itu, supaya orang-orang yang binasa akan diselamatkan oleh Tuhan, orang-orang berdosa kembali kepada jalan yang benar. Saudara jemaat Tuhan, GBI Pasar Sentral maupun jemaat Tuhan Tubuh Kristus dimanapun berada, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus merupakan berita yang penuh dengan kuasa. Karena itu, sebagai orang-orang Kristen, kita tidak boleh hidup mati-mati angin, kita tidak boleh loyo iman kita. Malah dalam situasi yang sukar dan sulit seperti ini, di tengah bangsa kita, pemerintah, semua aparat tim medis lagi berjuang untuk menghadang virus corona ini, untuk merawat saudara-saudara kita yang sakit terjangkit virus corona di tempat-tempat yang telah ditampung di rumah-rumah sakit. Jemaat Tuhan, harusnya kita mempraktekkan kuasa kebangkitan Tuhan dengan bagaimana caranya kita mendoakan mereka yang sakit dari rumah supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kita mendoakan tim medis yang ada di garda depan daripada pembasmian, daripada penanganan pasien-pasien COVID yang terjangkit COVID-19, agar mereka dilindungi oleh Tuhan. Doa kita, doa orang Kristen, doa orang benar, doa orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus sangat besar kuasanya. Praktekkan sekarang, bangkit dan bersaksi tentang kehebatan Tuhan Yesus Kristus yang telah menang atas kematian. Hal yang ketiga, bahwa saudara dan saya pada saat kita merayakan hari Paskah ini, sesungguhnya saudara dan saya harus meyakini dan berharap kepada Tuhan agar kita dicurahkan Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi. Dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-49, Pak Ekres akan bacakan buat kita sekalian. Lukas pasal 24 ayat yang ke-49 berkata demikian, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ini Yesus ungkapkan dalam saat dia menampakkan diri beberapa kali kepada para murid di Yerusalem. Saudaraku, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, Yesus menit-menit terakhir mau berangkat ke surga, dia berpesan kepada para murid, para rasul, para murid-murid Tuhan pada waktu itu yang berkumpul di Bukit Zaitun. Jangan kamu tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh ujung bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengirimkan, membaptis saudara dan saya, memenuhi kita dengan Roh Kudus. Karena tanpa pribadi Roh Kudus kita alami dalam hidup kita, kekristenan menjadi gersang. Kehebatan Kristus dalam hal bangkit dari antara orang mati itu hanya menjadi suatu berita yang tidak dapat kita alami jika kita tidak dipenuhi oleh kuasa dan tempat yang mati. Karena itu, berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Bapa di surga, memohon supaya kita diberikan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi saudara dan saya. Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudusnya yang berkuasa itu, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang efektif. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kita memberitakan Injil dengan dahsyat dan luar biasa, disertai kuasa Tuhan, disertai mukjizat dan tanda heran. Itulah yang akan merubah banyak orang berdosa tatkala mereka mendengar kesaksian kita. Mereka yang terkapar di tempat tidur, di rumah sakit karena sakit apapun,
mereka akan mengalami kesembuhan. Mereka yang mempunyai masalah pergumulan yang berat akan dilepaskan, akan ditolong dari masalahnya tatkala kita menyampaikan kabar baik Injil sukacita itu dalam kuasa Roh Kudus. Alkitab katakan bedanya Tuhan Yesus dengan orang-orang di zaman itu, ahli-ahli Taurat, adalah Yesus menyampaikan firman Allah dengan penuh kuasa. Itulah yang membedakan. Karena itu sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari hari-hari ini kita memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Kita berdoa dengan penuh kuasa. Kita memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh kuasa. Maka saudara dan saya, apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia, tapi akan berdampak besar bagi mereka yang mendengarkan kesaksian, bagi mereka yang mendengarkan khotbah ini. Saya percaya Tuhan sementara menjamah saudara. Bangkit dari tempat tidur saudara, bangkit dari keterpurukan saudara, bangkit dari kelemahan saudara dan berdiri tegak atas imanmu yang paling suci, atas dasar firman Tuhan, dan mulai mempercayai firman Tuhan. Alami kuasa kebangkitan Kristus, Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Hari ini bukan besok. Hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini adalah hari pengampunan dosa itu. Hari ini adalah hari kemenangan atas segala kuasa kegelapan, atas segala sakit, atas segala pergumulan. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah firman Yesus Kristus, firman kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah menggema dalam roh, dalam jiwa, dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Izinkan Pak Ekres akan berdoa buat jemaat Tuhan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi dan tangan kirimu taruh di dada saudara. Saya akan berdoa dari sini bersama dengan Kakak Deni Beria, akan berdoa agar kita semua saudara-saudara di rumah ataupun dimanapun berada akan mengalami kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, dan ucapan syukur hanya bagi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit dari antara orang mati 2000-an tahun yang lalu. Engkau menampakkan diri selama 40 hari, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari sana Engkau telah mengutus Roh yang Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan kami orang-orang yang percaya, hamba-hambamu, anak-anakmu, jemaatmu, kuasa, yaitu kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ada pada kami semua. Oleh kuasa itu kami hadir segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami semua, yang ada dalam tubuh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, dalam nama Yesus. Oleh biru Yesus Kristus, semua yang sakit disembuhkan, yang punya masalah, punya pergumulan, utang-utang, dalam nama Yesus Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan berkat sehingga mereka menyelesaikan segala utang-utangnya. Dalam nama Yesus, mereka yang punya masalah rumah tangga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah pendidikan, masalah dosa apapun, dalam nama Yesus Kristus, terimalah pertolongan Tuhan. Terima pertolongan dalam nama Yesus Kristus. Terima pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga satu hati berdoa buat bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai ke Merauke, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Semua 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara, kami berdoa Tuhan, Engkau tutup bungkus Indonesia di kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus, oleh kuasa kebangkitan-Mu, kami berdoa dan berseru dari tempat ini. Hentikan mewabah menjalarnya virus COVID-19 dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami hadir virus itu, tinggalkan bumi Indonesia. Tinggalkan bumi Indonesia. Oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, tinggalkan bumi Indonesia. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati tim medis yang ada, para dokter, para sukarelawan, semua anak-anak-Mu, semua tokoh masyarakat, semua lembaga, semua relawan-relawan yang berdiri di garda depan saat ini untuk merawat saudara-saudara kami yang mengalami yang terjangkit virus corona. Tuhan, tolong mereka, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu, selamatkan mereka, jauhkan mereka dari segala yang virus yang berbahaya Tuhan. Dan setiap pasien yang mereka rawat, dalam nama Yesus berangsur-angsur sembuh. Dalam nama Yesus, oleh kuasa kebangkitan Tuhan, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Berkati pemerintah
Presiden Joko Widodo, Pak Wakil Presiden Maruf Amin, para menteri, para wakil menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, kepala lurah, kepala desa, RT RW dari pusat sampai daerah. Tuhan memberikan mereka hikmat, Tuhan memberikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka memimpin bangsa kami ke arah yang lebih baik, khususnya di dalam menangani wabah virus COVID ini. Indonesia akan menang, Indonesia akan keluar, akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dari menangani virus COVID ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semua anjuran-anjuran, arahan, peraturan dari pemerintah Tuhan Yesus untuk bangsa kami, untuk rakyat yang ada, biarlah semua dijalankan dengan baik. Tuhan membantu, menolong juga TNI Polri Tuhan Yesus yang mengatur keamanan dan lain-lain, tokoh-tokoh masyarakat. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus tentang kondisi ekonomi bangsa kami, Tuhan. Tuhan tolong Bapak, selamatkan ekonomi Indonesia, Tuhan. Tuhan membuat nilai rupiah kami makin kuat, makin kuat dan makin kuat Tuhan Yesus, terhadap nilai dolar Tuhan, terhadap rupiah, terhadap dolar dan lain-lain. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ekonomi kami pulih Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami berdoa buat masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha karena kasus virus corona. Tuhan dimanapun berada, mereka ditolong, mereka mengalami pertolongan Tuhan. Ada jalan keluar Bapak. Terima kasih. Distribusi logistik Tuhan dari pemerintah daerah, dari pemerintah kota, media kota, administrasi desa, dan dimanapun berada Tuhan, semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Penyaluran dana dari pemerintah Tuhan Yesus terhadap masyarakat yang memiliki pendapatan minim Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, terdistribusi dengan baik. Roh korupsi yang merajalela, orang-orang yang memanfaatkan kondisi itu untuk melakukan keonaran, melakukan kejahatan terhadap pemerintah, terhadap bangsa, terhadap negara kesatuan Republik ini. Kami berdoa, Tuhan ampuni dosa mereka, Tuhan tolong mereka, buat mereka bertobat kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Atas nama Jemaat GDI Pasar Sentral, Bapak Pendeta Ekres Deta mengucapkan selamat Hari Paskah 12 April 2020. Haleluya. Shalom.